Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Sujarwo SPDI MPD. Riwayat pendidikan saya S2 Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Saya mengajar di Universitas PGRI Silampari, yaitu di Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, seperti di Prodi PGSD, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, mengajar di Prodi Sejarah, serta mengajar di Fakultas Sains dan Teknologi seperti Prodi Ilmu Komputer, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Dengan NIDN saya 0213128802, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini sangat linear dengan mata kuliah saya yang saya ampu. Dengan kode mata kuliah saya MKU Umum dengan kode mata kuliah 111 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 dan 2. Pada mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini wajib diambil oleh semua mahasiswa yang beragama Muslim. Materi pembelajarannya pada perkuliahan ini akan dibahas materi-materi sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep manusia dan agama dalam Islam, hakikat agama Islam, sumber ajaran agama Islam, kerukunan antar umat beragama, etika moral, akhlak dan karakter, ibadah sholat 5 waktu, hukum tajwid dalam membaca Al-Quran, dan hukum Islam dalam menuntut ilmu, hukum perkawinan dalam Islam, dan pengantar ekonomi Islam. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjadikan dirinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu memahami kepribadian muslimnya, mampu mengetahui dan memahami sikap dan akhlaknya, mampu dan mengetahui sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, dan qiyas, mampu membaca dan menulis ayat Al-Quran dengan baik, mampu mengetahui dan memahami rukun sholat dengan baik, mampu mengetahui dan memahami menuntut ilmu sebagai seorang muslim, mampu mengetahui hukum perkawinan dalam Islam, dan mampu mengetahui memahami pengantar ekonomi Islam. Dengan sumber referensi utama yaitu Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi umum dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan mata kuliah PAI, baik jurnal, artikel, dan majalah yang berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Metode pembelajarannya yaitu bisa tanya jawab, diskusi, bisa juga dengan metode pembelajaran berbasis project atau project based learning. Media pembelajarannya yaitu PPT bahan ajar, infocus atau laptop, mouse, dan pointer. Bobot penilaian pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini yaitu kehadiran 20%, tugas individu 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Dari total 16 kali pertemuan. Terima kasih, itulah gambaran umum tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas PGRI Silampari. Selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh itu kita kerjakan dalam 1 hari semalam, ya, karena ini adalah merupakan suatu kewajiban kita. Nah, dalam bentuk kewajiban kita atau salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah, ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-iman an tu'minu billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadari wa khairi wa syarhi. Bahwa iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Nah, salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah itu adalah kita melaksanakan ibadah sholat. Karena apa? Karena sholat ini adalah merupakan rukun Islam, ya. Ini adalah merupakan rukun Islam. Kita lihat ya, di sini ada dalil yang mewajibkan untuk supaya ini adalah dalil yang mewajibkan sholat, ya. Dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat ini adalah ayat yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini adalah dalil diwajibkannya bahwa seorang muslim harus melaksanakan sholat dalam sehari semalam. Kemudian ada perintah dalilnya lagi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut, ini surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, jadi tadi saya sudah menjelaskan terkait masalah sholat, ya. Ini merupakan rukun Islam yang kedua setelah kita bersyahadat. Sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, al-Islamu anta budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Bahwa Islam itu adalah engkau menyembah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya, dan engkau bersaksi ya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Wa aqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa atuyul zakat, dan mendirikan dan membayar zakat. Kemudian watasawm Ramadan, ya, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir watahujul baiat, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa rukun Islam yang kedua itu adalah sholat, maka kita harus bisa sholat. Bahkan di dalam hadis Nabi diperintahkan sholat itu hendaklah ditanam ke dalam hati dan jiwa anak-anak kita dengan cara apa? Pendidikan yang cermat, dan dilakukan sejak kecil sebagaimana tersebut di dalam hadis Nabi yang berbunyi, ya, perintahkan olehmu, ya, nanti kalau kamu seandainya sudah menjadi orang tua, nanti kalau sudah menjadi orang tua, sudah memiliki anak, perintahkan anak kita ketika dia berumur 10 tahun, dan pukullah ia jika dia tidak mengerjakan sholat. Nah, ini adalah dalil, tapi memukulnya dengan cara yang mendidik. Bukan berarti saya perintahkan ini nanti kaget setelah punya anak laju lebam-lebam dulu anaknya. Jangan sampai seperti itu, ya. Nanti itu tidak dibenarkan. Jadi mendidik kita itu maksudnya ketika kita memilih pasangan. Kemudian setelah memilih pasangan, kita memilih pasangan, kalau laki-laki pilihlah pasangan yang soleh. Kalau memilih pasangan untuk yang perempuan, carilah wanita yang soleha. Jadi saya mengingatkan sekali lagi, kenapa dengan bekal agama ini, kalau nanti anak kita diajarkan nanti oleh orang tuanya. Tidak mungkin kalau kita nak milih yang suka dugem-dugem, tidak mungkin anaknya jadi soleh kalau tanpa pendidikan orang tuanya. Yo, kalau anaknya sadar, kalau tidak sadar rusak saja. Nah, kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Artinya ini sangat penting sekali, ya. Kemudian syarat wajib sholat itu apa? Beragama Islam. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita tidak bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kita sholat tidak akan diterima sholat kita. Kenapa? Karena ini tadi, dia harus bersahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sah, langsung sholat. Maksudnya langsung Islam, bukan sah yang nikah, itu bukan. Nah, kemudian sudah balik. Nah, yang sudah balik, ya, umurnya di atas 15 tahun ke atas, bukan ke bawah, ke atas. Yang perempuan umurnya 13 tahun atau di bawah 13 tahun, dia sudah dewasa, ya.
aku tidak memperpanjang waktu, kita langsung aja berakal. Nah, kira-kira kalau waras maksudnya sehat. Nah, jadi kita ngerti dengan kondisi kita. Misalnya kalau orang sehat itu ya kondisi kalau dicubit sakit, jangan sakit. Nah, jangan. Nah, itu artinya dia. Tapi aku tidak tahu kalau orang maaf ya, orang gila di jalan itu kalau dicubit sakit tak dia? Aku belum pernah. Tapi kalau misalnya dia ngomong sakit, berarti dia ya maksudnya sehat. Nah, kemudian ini yang suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas ini untuk yang perempuan, ini untuk yang kalau perempuan 3 hari paling cepat, bersihnya seminggu, ada bahkan 2 minggu paling lama. Kalau ini darah yang sudah melahirkan kurang lebih 40 hari. Kalau 40 hari belum sholat jangan. Kalau sudah melahiri dia harus sholat. Kalau dia masih ada darah di lahirnya yang masih kotor, tolong konsultasi ke dokter kandungan. Oke? Kemudian telah mendengar ajakan dakwah Islam. Nggak tahu hukumnya. Tapi tidak mungkin di sini tak kata yang tahu galau, pasti sudah tahu. Apa hukumnya sholat wajib? Ada yang tidak paham bahwa sholat itu hukumnya apa. Ada yang mungkin tidak wajib, Pak. Nah, jangan, tidak boleh ya. Jadi ini adalah syarat untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian kita ada syarat sah sholat ya. Suci dari 2 hadas. Suci seluruh anggota badan, menutup aurat bagi laki-laki. Laki-laki dari sini sampai ke sini. Ya, bukan sininya tidak tertutup, sini tertutup. Kalau perempuan semuanya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Kalau sholat perempuan, kalau sholat ketingoan telapak kakinya tidak sah. Tidak mesti harus nak pakai mukena, tidak. Cukup pakai yang pakaian syar'i, tapi di sini pakai kaos kaki terus ditambah ada yang kadang ahwat ya, ada yang perempuan tuh kalau ditutup ininya. Itu salah satu bentuk mereka nggak mau sholat nggak pakai mukena, mungkin dengan situ sudah. Silakan kepada mahasiswa untuk mempraktekkan langsung ya bagaimana sholat itu dikerjakan dengan menghadap arah kiblat. Ayo silakan, siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, dengan nama siapa? Dengan nama Meirina Hartika. Meirina Hartika. NIM Meirina Hartika dengan NIM 3021011. Oke, silakan dari prodi sejarah ya. Silakan kita praktek sholat ya. Ada mahasiswa untuk tolong perhatikan, disimak apa yang dilakukan oleh mahasiswa dari prodi sejarah untuk melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala
akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sitta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sitta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholawat mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung tegak ke rakaat ketiga. Tambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidan. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa min umasikta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alaminna innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Kami persilakan pada mahasiswa buka sesi pertanyaan. Kita adalah diskusi. Nah, di rakaat kedua itu tahiyat akhir kan Pak? Itu dibaca sampai mana Pak? Ya, tadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kalau tadi di rakaat kedua, ketika kita membaca tasyahud awal, tetapi tidak membaca sholawat, maka dia menurut pendapat Imam Syafi'i ya, sekarang saya mengikutnya pendapat Imam Syafi'i, itu harus dicari. Jadi selama ini mungkinnya itulah. Jadi dia harus mengucapkan sholawat, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sudah. Kemudian dia langsung berdiri. Jadi di rakaat kedua jangan dilupakan sholawatnya. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu harus diucapkan karena yang namanya tasahud itu ada sholawatnya. Berdiri lagi. Kalau tidak dibaca lafaz sholawat, maka dia harus sujud sahwi karena itu merupakan bagian dari rukun. Membaca sholawat pada tasawuf akhir. Sholawat ini apa artinya? Sholawat itu pujian. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum atau sudah memulai sholat? Iya, kalau kita terlaksana rukunnya ini sudah sah ya menurut kalau di dalam institusi. Tapi kalau adabnya seperti apa? Karena kalau kita sholat, kalau tidak beradab ya agak kurang. Contohnya kita sholat memang sah pakai kaos singlet. Laki-laki sah pakai kaos singlet sholat, pakai pakaian segini aja sah. Tetapi memang tidak memiliki adab. Tapi secara fikihnya itu sah. Jadi bagusnya memang kita mengerjakan sholat itu memang harus berpakaian yang rapi, tidak
tidak kelihatan ini kita berjamaah, itu akan memberikan pahala buat kita kalau kita benar-benar beradab. Jadi kalau kita beradab saja kepada Allah, insya Allah di hadapan manusia, kalau hablum minallah aja kita beradab, insya Allah hablum minanas akan memiliki hubungan yang baik sesama manusia. Akan berdiri dengan namanya siapa, nimnya berapa, kelas ya. Perkenalkan, nama saya Ada Setiani dengan NIM 106225. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholat bagi seorang yang dalam perjalanan jauh, Pak? Oh ya, jawab ya. Jadi pertanyaan sholat, hukum sholat ketika bagi orang yang dalam perjalanan, maka ada keringanan. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu ada rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Kalau misalnya kita nak jalan ke Palembang itu lebih dari 80 km, itu boleh dijamak. Jadi kalau sholat zuhur asarnya digabung dikerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau misalnya sholat zuhur asar digabung dikerjakan di sholat asar, namanya jamak takhir. Itu namanya sholat jamak. Tetap harus dilaksanakan, tetapi ada keringanan. Atau dia sholat qashar, misalnya sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, itu boleh. Itu namanya sholat qashar. Juga sama kayak tadi, hanya beda penyebutan saja. Kalau qashar itu 2 rakaat, kalau di jamak itu digabung 2 waktu jadi 1 waktu jadi 2 rakaat. Nah itu ya. Nanti kita akan lebih jelaskan lagi bagaimana sholat jamak. Nanti ada bab khususnya nanti ya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan pertemuan yang ke-12 ini. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.